laku hari ini adalah nama beliau. Diteriakkan. Baik. Anak dan masa depan orang tua. Anak dan masa depan ada hubungannya tidak? Ada tidak? Ayo, Bunda kira-kira apa hubungan antara anak dengan masa depan orang tua? Ada yang bisa memberikan komentar? Masih falas. Ayah, ada tidak? Nah, mangga. Luar biasa, karena beliau pedagang jadi bahasanya langsung aset. Makasih. Ada yang lain? Mangga. Anak adalah investasi, sepertinya pedagang juga nih ya. Aset investasi, luar biasa. Ada yang lain? Mangga. Luar biasa, anak adalah aset investasi perpanjangan. Ini bahasa yang berbeda tapi poinnya sama. Luar biasa. Baik. Jadi kita akan bicara tentang anak dan masa depan orang tua. Itu tadi disampaikan tidak hanya sekedar di dunia, ya, tapi sampai ke alam. Anda pengen lebih cepat berangkatnya? Kenapa pengen cepat-cepat? Luar biasa, supaya tidak berlama-lama, khawatir membebani orang lain. Tapi kata Pak Nasrul tadi 100 tahun tapi amalnya bagus, lebih bagus loh, ya kan? Iya. Khairun nas, ya. Tulu umrihi wa khairu amalihi, ya kan? Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya, amalnya baik. Ayo, mau diralat? Diralat, mau berapa nih? Oh, sudah konsisten dengan pilihannya. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan umur 65 tahun. Cukup pendek tapi barokah. Luar biasa. Ya, jadi saya teringat dengan mertua saya ketika sudah sakitnya agak agak serius. Apa kata dia? Jangan doain umur panjang, tapi doainlah umur barokah. Ya, jadi luar biasa. Nah, mudah-mudahan Pak Nasrul dengan 100 tahun adalah 100 tahun umur barokah. Pak Agus 80 tahun umur barokah. Tapi ternyata, ya, dalam ruangan ini sepanjang-panjangnya permintaan doanya adalah 100 tahun. Betul? Artinya itu akan berakhir. Betul? 100 tahun ke depan itu berakhir atau abadi? Berakhir. Itu Khairil Anwar yang mintanya berapa tahun? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ternyata Khairil Anwar masih hidup atau sudah meninggal? Belum sampai 1000 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Kata Bunda, maaf Bunda siapa? Bunda Nurmiyah, tidak usah 1000 tahun lah, karena ternyata Khairil Anwar minta 1000 tahun, tidak nyampe 1000 tahun sudah wassalam. Betul? Baik. Nah, ternyata ya, memang kita itu membutuhkan perpanjangan amal, ya, investasi, kemudian aset, ya. Kita memang butuh itu, ya. Kenapa? Karena ternyata sepanjang-panjang permintaan umur kita tidak ada orang, saya tidak pernah menjumpai, ya Allah berikan umur panjang sampai jadi batu. Ya, maling kundan disebut jadi batu itu hanya legenda, hanya tidak ada faktanya, hanya legenda saja, ya kan? Kemudian nanti dia menjadi batu karena durhaka kepada orang tuanya, itu hanya legenda, ya, hanya legenda saja. Jadi tidak ada manusia yang jadi batu, itu tidak ada, ya. Jadi mumi ada, tapi jadi batu tidak ada. Baik. Nah, karena kita itu memang mau tidak mau, rela atau terpaksa, kita pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Betul? Saya cerita, ya, ibunda saya bersaudara itu lebih dari 10 orang. Ibu saya lebih dari 10 orang. Hari ini tinggal satu, itu pun usianya sudah sangat sepuh. Tinggal satu orang.
Ya. Dari lebih 10, ada yang mengatakan 16 bersaudara. Ya saya nanya-nanya itu ke tante-tante saya itu, ya. Ini berapa bersaudara? Ya jelas lebih 10, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16. Ya. Ternyata hari ini tinggal 1 orang, itu pun sudah sangat sepuh sekali. Dari bapak saya habis, itu pun lebih dari 10 orang. Ya. Jadi dari bapak saya itu lebih dari 10 orang habis. Saya sendiri bersaudara 10 orang. 10 orang. 3 orang mati kecil, 7 orang besar dan berkeluarga punya anak. Hari ini juga tinggal 5 orang. 2 orang kakak saya juga sudah dipanggil oleh Allah. Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan sebagai penyambung amal apa? Anak dari anak yang ditinggalkannya, doa anak yang ditinggalkannya, amal soleh dari anak yang ditinggalkannya. Betul? Itu, ya. Jadi kakak saya yang pertama sudah sepuh, ini anak pertamanya. Nah, kakak saya yang kedua sudah meninggalkan dunia ini. Kakak saya yang ketiga juga seperti itu. Ya. Jadi begitulah perjalanan hidup. Nah ternyata kita itu membutuhkan keberadaan anak sebagai penyambung amal. Nah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita terkait dengan keberadaan anak. Nah, kita lihat. Ya. Nah, kita sama-sama. Jadi kita sama-sama membaca dengan suara yang kencang. Nomor 1. Baca, anak kesenangan hidup dan perhiasan. Sama-sama. Wahid isnan salat. 1. Nah, itu penting sekali, ya. Hayatid dunya akan sebagai zinatul hayatid dunya. Coba kita lihat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi anak itu adalah kesenangan hidup. Ya. Ada enggak orang tua yang diberikan anak oleh Allah kemudian dia merasa nyesel? Ada enggak? Siapa tuh? Orang yang miring. Miring. Ya, jadi anak itu dia adalah kesenangan hidup dunia. Ada kawan saya di Bogor ya, itu sudah lebih dari 10 tahun dia tidak punya anak. Ujung-ujungnya apa? Mau mau punya anak dengan cara bayi tabung. Bayi tabung. Itu sekitar 10 tahun yang lewat, itu dia sudah nyampaikan bayi tabung itu DP-nya saja, ya, itu DP-nya itu minimal 100 juta. Nah itu pun peluang punya anak, tapi 100 juta itu sudah harus disetorin. Kalau selanjutnya jadi, itu bayar lagi, ya. Jadi bayangkan, bayar lagi berapa? Ratusan juta lagi, ya. Nah sehingga yang namanya punya keturunan, punya anak itu adalah pemberian yang luar biasa, anugerah dari Allah. Jangan disia-siakan, ya. Coba anaknya yang 10 ada nggak? Nah kita itu memang jadi miskin-miskin, ya. Kakek saya bersaudara lebih dari 10, baik dari ponakan saya. Ini masih paling banyak bersaudara, ya. Jadi tambah ke sini orang itu tambah penakut banyak anak. Tapi saya senang dengan ponakan saya yang satu ini, anaknya sudah 4 ya kan? Anaknya sudah 4, ya. Jadi nambah lagi lah. Nah, siap. Alhamdulillah. Iya. Jadi baik.
Nah, kenapa? Anak itu kan kesenangan hidup, ya kan? Dan ingat, satu dengan yang lain di antara anak itu tidak saling mewakili, tapi dia membawa dirinya sendiri. Coba misalnya anaknya 10, katakanlah, ya, anaknya 10. Apakah ketika hilang satu itu merasa nggak apa-apalah, masih ada 9? Enggak. Hilang satu itu dia merasa hilang, iya kan? Tidak terwakili. Jadi anak itu masing-masing, coba ada anaknya yang misalnya ada anaknya yang meninggal, katakanlah, apakah kemudian ya nggak apa-apalah, kita itu selalu merasa kehilangan. Kenapa? Memang anak itu adalah kesenangan hidup, ya, diberikan oleh Allah itu. Baik, nah kemudian kita lihat, nah ini ya, al-mal wal banun zinatul hayah. Anak itu adalah perhiasan hidup. Jadi tadi mataul hayah, ini zinatul hayah. Jadi kesenangan hidup, ya. Coba Pak Nasrul ini, anaknya berapa, Pak? Oh, dikit banget, Pak. Jangan kalah sama Pak Agus. Mau berapa nih anaknya nih? Anaknya yang pertama berapa, Pak Nasrul? Berapa umurnya, Pak? Waduh, udah luar biasa panjang. Tapi tadi senyum itu pertanda bahagia, ya, bagus ya, itu. Baik, nah coba kita ulang. Anak itu sama-sama. 1. Hidup di dunia itu yang paling indah itu bukan emas permata. Ini banyak emas saya ini, tapi coba tidak ada anaknya itu pulang ke rumah jadi suka clash dengan istrinya sendiri. Kenapa? Karena nggak ada yang jadi hidup, ya. Baik, yang kedua, nah kita sama-sama. Ini loncat nih. Nah, ayo. Yang kedua. Kok ini yang kedua ini kayaknya kerasukan jin. Nah, nggak mau tenang dia, ya. Kalau ada yang tidak tenang di ruangan ini, khawatirnya gitu. Ruangan ini berarti kerasukan. Baik. 2. Nah, penyejuk hati di dunia, qurrata ayun. Ada ini ponakan saya ngasih nama ini, ya, nama aslinya itu qurrata ayun, tapi kemudian diganti. Apa di antara cita-citanya? Cita-citanya itu pengen punya lembaga pendidikan Islam, pengen punya pondok dan seterusnya. Makanya hari ini kita undang untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita orang tuanya, kakak saya almarhum, ya. Jadi itu. Nah, ini mudah-mudahan tempat ini menjadi sebuah wasilah untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang tua, ya. Karena kenapa? Ya, itulah kadang-kadang punya cita-cita belum kesampaian sudah lebih awal dipanggil, ya. Jadi saya dulu punya cita-cita, ya Allah, pengen jadi seorang hafiz Quran. Belum kesampaian, alhamdulillah anak saya sampai. Alhamdulillah, gitu. Saya pengen keliling untuk menuntut ilmu, enggak kesampaian. Anak saya alhamdulillah sampai. Yang pertama ada di Maroko, yang kedua ada di Mesir, yang ketiga ada di Turki. Ya. Nah, jadi sudah keliling. Untuk apa? Satu saja tujuannya, untuk menuntut ilmu, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kesampaian juga, walaupun tidak secara langsung, ya. Saya udah sering kali diundang, ayo jalan-jalan ke Maroko. Ternyata pesawatnya mahal. Itu pengen umroh saja dulu ah. Pengen umroh dulu, nah. Nanti pengen umroh dulu sebelum, katanya sambil jalan-jalannya mahal, ya. Baik, apalagi sekarang mahal. Luar biasa. Jadi itulah keberadaan anak. Coba kita lihat tinggal Nabi. Coba, ya kan? Ada lagi yang menjadi cita-cita Nabi yang akan ditaklukkan, yaitu Roma. Mudah-mudahan anak-anak kita bukan biasa, tapi ini terlahir dari hati. Hati yang paling dalam atau yang paling dalam? Dahsyat. Allahu Akbar. Coba Pak Agus terlahir dari hati yang paling dalam. 4, sama-sama. Ah, ini tadi jawabannya. Baik, 4.
Nah, untuk kita hidup di alam sana. Cukupan tidak? Cukupan tidak? Masih kurang, Pak. Kenapa? Karena hidup itu berakhir dengan kematian. Betul? Tapi akhirat itu berakhir dengan keabadian. Bi awaladin solih yada'ulah. Itu. Kalau boleh kita dapat tiga-tiganya. Satu, kita bersedekah jariyah. Sedekah jariyah menurut para ahli hadis itu adalah wakaf. Iya. Jadi wakaf itu nanti ayah bunda kalau mau berwakaf, nanti ada ketua yayasan Khair Ummah di Makassar ini, ada Ustadz Suherman, itu insya Allah membuka diri untuk menerima wakaf. Iya. Saya berwakaf apa ya? Udah sandal jepit boleh? Bolehlah. Nah itu. Nah iya kan? Tuh, karena yang namanya wakaf itu asal, ya, material yang diwakafkan itu bisa dimanfaatkan, ya, oleh siapapun, maka kita mendapatkan pahala yang terus mengalir dari wakaf itu. Apalagi kemudian berwakaf itu, bayangkan, itu 1 meter kali 1 meter, kata kakak saya, itu mahal. Kenapa? Karena sampai 7 lapis ke bawah itu diwakafkan, ya kan? 7 lapis tanah ke bawah. Siapa yang pernah mengukur 1 lapis berapa meter? Nggak ada yang pernah mengukur kan? Nah, padahal Allah menyebutkan ada 7 lapis langit, betul? Ada 7 lapis bumi ini, 7 lapis. Coba berwakaf 1 meter itu bukan hanya permukaannya, tapi sampai ke dasarnya. Itu. Jadi luar biasa. Nah, makanya kalau ayah bunda ada yang memiliki kelebihan rezeki, berwakaf, ya kan? Nah, kemudian ilmin yuntafa'u bih. Nah, ini bagi guru-guru ini, ustadz dan ustazah, jangan pernah pelit dengan ilmu. Makanya kita buka ruang, ayo silahkan yang punya peluang untuk membuka lembaga pendidikan, buka. Karena kita membuka wadah untuk orang mengamalkan ilmunya. Yeah. Nah, kemudian yang tidak kalah menariknya adalah wa in soleh yada'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakannya. Ingat, walad itu beda dengan ibn. Walad itu beda dengan ibn. Kalau ibn itu artinya anak kandung, anak yang dilahirkan oleh istri kita, anak biologis kita, itu namanya ibn. Tapi kalau walad, walad itu adalah setiap anak yang kita memiliki andil dalam melahirkan kesolehan, itu namanya walad. Makanya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, pakar bahasa Arab di Bogor, itu menerjemahkan ya waladi, itu disebutku walad itu karena memang walad itu tidak selalu anak yang kita lahirkan. Anak yang kita lahirkan namanya ibn. Tapi anak yang kita andil di dalamnya dalam membangun kesolehan itu namanya walad. Yang kelima, anak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di sorga. Nah, kemudian dia lil abdis solihi fil jannah fayaqul aili hadihi, aili hadihi, aili hadihi itu, ini mengapa ini bisa terjadi pada diriku? Kaget dia, ya kan? Kaget. Tuh, kenapa bisa terjadi? Anak-anakmu rajin beristighfar. Sekaligus nih pesan ini buat semua yang hadir di ruangan ini, marilah kita menjadi anak yang banyak memohonkan ampun orang tua. Baik itu dia masih hidup atau sudah tidak ada, apalagi sudah tidak ada, banyaklah memohonkan ampun. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Karena apa? Yang namanya permohonan ampun anak yang soleh dan solihah itu dijamin oleh Rasulullah akan sampai dan akan mengangkat derajat orang tua kita. Itu. Baik. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, anak. Nah, anak itu adalah ujian dalam hidup kita juga. Artinya apa? Artinya bahwa
Seorang orang tua itu satu, dia akan diuji kesabarannya. Sabar nggak punya anak dalam membesarkan, membiayai, dan dengan segala tingkah pola anak. Kadang-kadang cobaan terhadap orang tua. Apakah orang tuanya tetap dalam keimanan, tetap dalam ketaatan, atau malah dengan keluar dari keimanan, keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, ini adalah ujian, ini adalah cobaan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Jadi anak-anak kita itu juga adalah fitnah. Fitnah dalam ayat ini itu adalah ujian, cobaan. Kita diuji, kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukurlah ketika ayah bunda diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah, ya, yang rajin ngaji, rajin sholat, kemudian rajin mendoakan orang tuanya, itu luar biasa. Ya, anak-anaknya Pak Agus, ya, 3 orang ini rajin sholat nggak Pak? Alhamdulillah rajin sholat. Itu karena ngelihat Pak Agusnya rajin sholat, insya Allah anak-anak itu tidak terlalu sulit. Kalau orang tuanya rajin sholat, maka anak-anak kita itu, ya, tidak sulit untuk kita ajak untuk rajin sholat. Jadi jadilah contoh terbaik di hadapan anak-anak kita sendiri. Kenapa? Ketika kita sudah punya anak, itu artinya apa? Artinya ada yang melihat dan siap untuk mencontoh. Ya, jadi ada yang siap melihat. Ya. Karena apa? Kita mencontohkan kebaikan itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan terlalu banyak menyuruh. Ya. Jadi kalau misalnya, ya, Pak Agus pengen anaknya rajin sholat, contohkan saja Pak. Kalau anaknya pengen rajin ngaji, contohkan saja, dicontohkan. Sebab apa? Itu ayah bundanya. Ya. Kalau ayah bundanya suka pidato di hadapan suaminya, itu insya Allah anaknya untuk belajar. Kenapa? Belajar dari orang tuanya. Nah, itu. Yeah. Baik. Jadi kita lihat, ya, anak ujian hidup orang tuanya. Ini coba lihat nih, ngapain nih anaknya nih? Lagi murung, ya kan? Mungkin orang tuanya rajin pidato, wallahu a'lam. Kadang-kadang ada orang tua yang rajin pidato di hadapan anaknya sampai nyumpahin anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, anak itu terlahir bukan untuk disumpahin, tapi anak itu terlahir untuk dididik menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, jangan hati-hati. Hati-hati. Yang ketujuh, anak sebagai musuh. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan kalau ayah bunda melahirkan anak, kita kandung, ya, kita lahirkan, kita besarkan, kita biayai, tiba-tiba besar menjadi musuh. Apa yang kita rasakan? Apa? Sedih, kecewa. Jangan salah didik, karena setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjadikan anak soleh? Siapa? Salah didik, hati-hati, jangan sampai anak menjadi musuh. Allah mengingatkan. Nah, ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Ada anak yang membunuh orang tuanya, ada. Dalil. Apa yang terjadi? Ini di antaranya adalah salah didik, salah asuh. Ini kita diingatkan oleh Allah. Bukan berarti ayat ini nyuruh kita setelah pulang ke pangkep nanti silahkan berdiri, ayo lawan ayah. Bukan begitu maksudnya, ya kan? Tapi ini adalah ayat yang menyuruh kita berhati-hati. Jangan sampai anak kita menjadi musuh kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, ini kita baca bersama saja. Wahid isnan salah. Baik.
Coba saya ingin tanya, sebagai orang tua, sudahkah kita bersyukur? Jawabannya, ini kita bersyukur apa tidak, ya? Atau kita ini sesungguhnya belum banyak bersyukur, ya? Nah, sebab apa yang disebut dengan syukur, diberikan karunia? Tapi jawabannya itu adalah apa yang telah kita perbuat sebagai wujud kesyukuran kita kepada mereka, dan terus meningkatkannya sampai anak itu menjadi anak yang meraih predikat kesolehan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Jadi kalau anak yang soleh dan soleha di tangan ayah bundamu, aku siap untuk itu. Nah, ini namanya syukur. Ini namanya syukur. Ya, tadi Ustadz Satria sudah banyak menyampaikan, ya. Siapa pendidik generasi? Aku. Nah, sebenarnya itu ingin yang bahwa ada tanggung jawab besar yang harus kita pikul, dan di tangan kita, anak-anak kita harus mendapatkan sebuah jaminan, menggaransi bahwa kita akan mengantarkan mereka kepada kesolehan. Baik. Nah, baik, ini kita sama-sama. Wahid, Isnan, salam. Baca yang kencang. Sepakat dengan kalimat ini? Baik, ini tidak untuk kita bahas, tapi untuk sebuah prinsip dan renungan dalam hidup kita. Kemudian baik, ini tolong dibaca bersama. Wahid, Isnan, salas. Terus. Nah, jadi apakah ustadz dan ustazah itu berkepentingan terhadap anak muridnya? Iya. Iya. Jadi ingat, mendidik anak itu tidak hanya sekedar kita ada akad kerja lalu kemudian kita diberikan ujroh, bukan hanya itu. Kalau hanya itu, ya, yang namanya ujroh yang kita dapatkan sebagai guru itu seberapa? Tidak seberapa. Bahkan kalau bisa dikatakan sangat kecil, ya. Tapi ingat bahwa di balik sebuah ujroh yang kita dapatkan ada janji yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagian dari doa-doa anak yang soleh yang kita andil dalam menanamkan kesolehan itu, kita juga mendapatkan sebuah hak, mendapatkan janji-janji dari Rasulullah itu. Baik. Nah, kemudian selesai. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang enak. Insyaallah. Nah, di sini senyumnya masih terpasang senyum 228. Di sini alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Ya, Masya Allah. Intinya ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap kehadiran kita di sini adalah dalam rangka untuk memastikan diri kita bahwa kita adalah pendidik generasi khair ummah. Tak peduli bahasa kita, ya. Mau kemudian anak kita lantas kemudian jadinya seperti apa, tapi besok kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan anak kita. Kalaupun kemudian orang anak kita insya dengan mungkin dengan jasa dan jasa kita, insya Allah anak-anak kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan biasa seperti itu kan, kalau di dunia saja kalau ada orang dapat hadiah gara-gara kita, biasa kita mengatakan ya alhamdulillah, ya, meskipun tidak diceritakan, alhamdulillah. Ada kebanggaan tersendiri dibandingkan ketika kemudian ada anak yang langsung tiba-tiba dapat hadiah surga dari Allah tanpa urusan kita. Itu kita menjadi ada yang malu-malu kok saya dari Allah. Iya, kan kita menjadi orang tua yang malu-malu masuk surga gitu.
Berbeda rasanya ketika orang tua itu ya memang karena jerih payahnya, semangatnya dan sebagainya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kemudian memasukkan anak kita ke dalam surga. Oke. Sudah siap semua materi selanjutnya? Kayak perlu pelemasan otot ini. Ya, cukup kita senam tangan dulu ya. Coba gerakkan tangannya. Iya, gerakan. Dua-dua. Oke, lebih kencang. Oke, 1, 2, 3. Lebih kencang lagi. Uya. Dagu. Masya Allah. Dagu ya. Lihat ya. Ya, fokus. Ya. Ya, saya ngomongnya baru level 1 nih, belum level 3. Dagu ya. Ya. Ada yang mengatakan, Ustaz kan pegang ini. Ya kan, kita lihat perbuatan. Nah, disinilah pentingnya. Kadang sebagaimana yang disampaikan oleh Abi tadi, bahwa terkadang orang itu telinga itu tidak mampu tapi mereka melihat. Kita juga seperti itu. Nah, ayo sholat, tapi ya mesti main HP, ya kan? Ngomong sholat tapi aktivitas, maka butuh keteladanan. Yang ngomong pegang dagunya tapi yang dilihat di dagu, ya, di dagu. Ya, ini apa? Ya, begini tuh ya. Insya Allah kita masuk ke pembahasan selanjutnya, tapi sebelumnya ada tayangan dulu. Silakan. Jadi materi ini insya Allah setelah ini Ustazah Al-Khair akan kemudian memberikan materi kita insya Allah. Of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Once the Muslims were preparing for the Battle of Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Constantinople will fall into the hands of Muslim army. Its king is the best of kings. Military forces are the best. Hadith